Ya, semangat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan saya di channel Topmat. Kali ini kita akan membahas 4 buah soal mengenai komposisi fungsi. Soalnya seperti tampak pada layar. Ya, langsung aja kita bahas soal yang nomor 2. Diketahui fungsi F, adik-adik bisa lihat, dan fungsi G juga adik-adik bisa lihat ya. Ini ada simbol yang keliru sedikit ya. Ini maksudnya satu koma ya. Ada tanda kurung di sini ya. Nah, yang ditanya adalah F bulatan G. Nah, kalau F bulatan G ini artinya apa? Kalau kita gambar dalam diagram seperti ini, jadi yang bekerja dulu adalah G, barulah F. Begitu. Nah, berarti adik-adik lihat dulu fungsi G. Nah, fungsi G itu ini ya, pasangan-pasangannya ya. 0, 1. Nah, berarti ini 0, lalu 1, gitu ya. Terus 1, 2. Nah, berarti ini 1, terus hasilnya 2, 2, 3. Nah, berarti 2 ke 3, gitu ya. Nah, selanjutnya adik-adik perhatikan fungsi F ya. Fungsi F, 1 pasangannya apa? Nah, lihat ini ya, 1 pasangannya 2. Nah, itu. Terus 2 pasangannya apa? 4. Nah, terus 3 pasangannya berapa? 6 ya. Oke. Nah, jadi kesimpulannya F bulatan G hasilnya adalah 0,2, selanjutnya 1,4, selanjutnya 2,6. Ya. Nah, jadi jawabannya begini adik-adik ya. Nah, saya akan jelaskan lebih lanjut ya supaya adik makin memahami seandainya ditanya G bulatan F gitu ya. Seandainya ini yang ditanya, maka apa jawaban kita? Nah, oke, berarti ini yang bekerja apa? F dulu yang kerja ya. Baru G yang kerja. Nah, itu ya. Sekarang kita lihat F. Apa pasangannya? 1,2. Selanjutnya 2,4. Selanjutnya 3,6. Selanjutnya 4,8. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita cek fungsi G. 2 pasangannya apa? Nah, cek 2. Nah, ini ya. 2,3. Artinya asalnya 2, hasilnya 3 ya. Oke. Terus kita lihat 4 ya. Adakah 4 di sini? Nggak ada 4 ya. Nah, berarti ini tidak punya pasangan. Terus yang ini 6 ya. Apakah ada 6 di sini? Tidak ada. Tidak ada. Berarti di sini nggak punya pasangan. Terus 8. Apakah ada 8 di sini? Asalnya 8 nggak ada. Oke. Nah, berarti kalau ditanya G komposisi F, maka jawabannya 1,3 gitu ya. Oke, 1,3. Nah, gitu adik-adik ya. Semoga adik-adik memahaminya. Kita lanjut soal yang ke nomor 3. Ya, kita proses dulu yang A ya. Nilai A jika A bilangan positif. Nah, berarti kita memulainya dari sini nih ya. G kurung FA sama dengan 6. Nah, A masukkan ke F. Nah, F-nya sini ya. Jadi ganti si X-nya ini dengan A. Maka G kurung A kuadrat dikurang 2A minus 4 sama dengan 6. Nah, selanjutnya A kuadrat min 2A min 4 dimasukkan ke fungsi G. Ya, fungsi G-nya yang mana? Nah, ini ya. Jadi ganti X-nya dengan yang di dalam kurung ini. Ya, oke, kita tulis 3-nya terlebih dahulu. 3 kali X. X-nya diganti dengan A kuadrat min
2A min 4. Nah, lalu ditambah 9. Gitu ya. Nah, hasilnya adalah 6 yang ini. Oke, ya. Nah, ini 3A kuadrat min, ya, kalikan adik-adik ya. Ini ke sini, 6A. Ini kalikan ke sini, min 12. Ya. Lalu tambah 9 dikurang 6 ya. Sama dengan 0. 6, kenapa kurang 6? Ini 6-nya pindah ke kiri jadi min 6 ya. 3A kuadrat min 6A. Nah, min 12 tambah 9 hasilnya. Min 3, min 3, min 6 jadi min 9. Sama dengan 0. Nah, semuanya kita bagi dengan 3. 3A kuadrat dibagi 3 hasilnya A kuadrat. Minus 6A dibagi 3 hasilnya min 2A. Minus 9 dibagi 3 hasilnya minus 3. Sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Ya. Oke, 3 ini berasal dari 3 dan 1 ya. Salah satunya harus negatif ya. Karena ini kan hasilnya negatif. Nah, berarti salah satunya harus negatif. Nah, kita pilih negatifnya min 3 ya. Positifnya 1, alasannya karena hasil jumlahnya harus min 2. Gitu ya. Nah, sebagai bukti mari kita cek. Ini kali ini hasilnya A. Ini kali ini hasilnya min 3A. Kalau kita jumlah hasilnya min 2A. Nah, berarti cocok dengan ini min 2A. Ya, lanjut. Persamaan ini nilainya akan 0 apabila A tambah 1 ini 0. A tambah 1 sama dengan 0 atau A min 3 ini nilainya 0. Nah, sehingga A sama dengan min 1 ya, pindah ke kanan. A sama dengan 3 ya, ini pindah ke kanan. Nah, ingat bahwa A-nya bilangan positif ya. A harus lebih besar daripada 0, maka A sama dengan 3. Gitu ya. Oke, sehingga jawabannya adalah yang ini ya. A sama dengan min 1 tidak dipakai. Baik, silakan screenshot dulu. Saya akan lanjutkan ke soal yang kedua. Yang B maksudnya. Nah, jadi ini F bulatan G2. Nah, ini G2. Gitu ya. Nah, berarti kita cari G2. Nah, ini kita tuliskan dulu GX supaya lebih dekat ke sini. 3X ditambah 9. Nah, berarti G2 sama dengan 3 kali 2 ditambah 9. Nah, berarti ini 6 ditambah 9 sama dengan 15. Gitu ya. Oke, G2. Nah, selanjutnya apa dong? Hmm? Berarti ini kita boleh tulis F kurung 15 gitu ya. Nah, berarti tugas kita sekarang mencari F 15. Nah, saya tulis dulu fx-nya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x dikurang 4. Nah, kalau ditanya F dari 15, maka kita ganti X dengan 15. Nah, 2 kali 15 dikurang 4. 15 kuadrat berapa? 225. Ya, dikurang. Ini 2 kali 15 berarti 30, lalu dikurang 4 ya. 225 kurang 30 jadinya 195. Nah, lalu dikurang 4, maka hasilnya 191. Nah, berarti ini hasilnya adalah 191. Ya, Adik-adik juga boleh membuat kesimpulan pada bagian akhir. Jadi, F bulatan G dari 2 sama dengan 191. Gitu ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Yang nomor 4. Nah, soalnya seperti ini. Tentukan rumus dari H bulatan G F. Nah, yuk kita lihat apa arti simbol ini. H kurung gitu ya. G kurung F X. Nah, gitu ya. Arti dari simbol ini seperti itu ya.
Nah, berarti ini sama dengan H kurung G kurung. Ya, kita masukkan fungsi dari GX. Fx, sorry ya. Fx-nya adalah yang ini, maka adik-adik boleh ganti dengan ini ya, akar ini. Ya, berarti ini jadinya akar X kuadrat ditambah 4X. Nah, selanjutnya akar ini dimasukkan ke G. Mana G-nya? Oh, ini G-nya. Nah, berarti kalian ganti X ini dengan akar yang ini, gitu ya. Oke, H kurung eh, X pangkat 2, berarti ini akar X kuadrat ditambah 4X, lalu pangkat 2, gitu ya. Minus 5. Ya, minus 5 dari mana? Dari sini ya. Saya ulang ya, X-nya ini kalian ganti jadi akar ya. Ini ya, yang di dalam kurung ini ya. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. Ini kalau akar dikuadratkan, akarnya lenyap. Ya, oke gitu ya. Nah, selanjutnya X kuadrat tambah 4X min 5 masukkan ke fungsi H. Nah, fungsi H-nya adalah yang ini. Berarti kita ganti X-nya ini dengan ini ya. X kuadrat plus 4X min 5. Sedangkan tiganya ini tetap ya, biarkan saja. Maka sama dengan 3 per X kuadrat plus 4X dikurang 5. Gitu ya. Nah, maka jawabannya seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal yang nomor 5. Penghasilan per bulan seorang karyawan dinyatakan oleh komposisi F bundaran GX dengan Fx sama dengan 2.500.000 dan A plus 5.000 X dan GX-nya 2X per 5. X menyatakan banyak unit barang yang laku dijual. Tentukan A fungsi yang menunjukkan penghasilan karyawan, B banyak barang yang laku ia jual jika penghasilannya 2.800.000. Ya, baik adik-adik. Kita cek dulu yang A. Berarti kita memulainya dari sini ya. Ini adalah penghasilan karyawan per bulan. Nah, jadi kita boleh menuliskan F kurung GX gitu ya. Sama dengan F kurung, nah GX-nya apa tadi? Ini dia 2X per 5. Nah, selanjutnya 2X per 5 masukkan ke F. Nah, F-nya adalah yang ini. Nah, kalian lihat yang mana, di mana ada X? Oh, di sini ada X, maka di situ diganti menjadi 2X per 5. Ya, oke, ini sama dengan 2.500.000 ditambah dengan 5.000 kali X. Nah, X-nya diganti dengan 2X per 5 gitu ya. Nah, ini kita coret ya. Dapat 1 ya. 5 bagi 5 dapat 1 ya. Sehingga jadinya 2.500.000 ditambah dengan ini 2 kali 1.000. 2.000 X. Nah, gitu ya. Udah beres untuk kasus yang A. Sekarang kita lihat kasus yang B. Banyak barang yang laku ia jual jika penghasilannya 2.800.000. Jadi yang ditanya banyak barang. X yang ditanya adik-adik ya. Berapa? Nah, berarti kita ganti FGX ini menjadi berapa? Menjadi 2.800.000 gitu ya. 2.800.000 sama dengan apa? Tinggal ditulis aja yang ini 2.500.000 ditambah 2.000 X. Tambah ya. Nah, ini sekarang kita kurangi ya. 2.800.000 dikurang 2.500.000. Jadinya 300.000 gitu ya. Nah, sama dengan 2.000 X. Nah, ini nolnya kita coret. Maka 300 sama dengan 2X. Nah, sehingga X-nya adalah 300 dibagi 2. 150 unit barang. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya begini ya.
Nah, baik, demikian penjelasan saya mengenai 4 soal ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaatnya. Ya,